Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim, ya Hanan ya Manan ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera, mulia, yang terjaga selalu vibrasi syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian bisa hadir dalam hidup kita semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa, izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Bapak Ibu, jumpa lagi di Kiat Zoom rutin Selasa malam Rabu ya. Dan malam ini hasil pollingnya kita sharing tentang setup vibrasi diri agar selaras dengan uang ya dan dikejar uang ya. Namun sebelumnya saya ingin membuat sebuah eh, perumpamaan ya, analogi ya. Ya, sadar atau tidak, kita itu ibaratnya sebuah handphone ya. Handphone ya atau HP yang canggih disertai dengan fitur-fitur yang canggih ya. Tetapi apa? Tetapi tidak bisa atau kita belum bisa untuk menggunakan fitur tersebut. Ya, sebenarnya sih bisa ya, tetapi tidak dipakai. Ya, jadinya eman. Atau juga kita ini ibaratnya sebuah kendaraan yang sangat canggih, yang sangat bagus dengan fitur-fitur yang terkini, tetapi tidak tahu ya bahwa kita itu punya fitur itu. Tapi tidak tahu bahwa kita itu punya kecanggihan itu. Bahkan di beberapa buku-buku yang meneliti tentang pikiran, tentang energi, ya, mereka mengatakan bahwa manusia itu sebuah produk yang sangat ajaib, ya, lebih hebat daripada produk digital, produk komputer, ya, produk-produk yang paling hebat yang ada di dunia. Nah, sampai sini paham ya? Nah, jadi jangan-jangan selama ini kita memang tidak melakukan setup. Ya, kalau dalam bahasa pemrograman setup, ya. Sebenarnya melakukan sih, tapi setupnya adalah setup untuk hidup yang kekurangan, setup untuk hidup yang eh, penuh dengan ketakutan, kemiskinan, ya, ketidakmampuan dan sebagainya, tanpa tanpa disadari. Nah, dengan memahami ini, oh ternyata kita bisa setup ya. Nah, diri kita ini bisa di setup, bisa diinstal ulang, ya, bisa di remove program-program yang selama ini tidak mendukung untuk memiliki kehidupan yang bahagia. Ya, nah seperti itu. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Bisa ya, diterima ya. Nah, tadi sebelum masuk saya tanya ke Ibu Mas Fia ya. Ada satu kalimat yang beliau mengatakan, ya saya ini begitu. Tadi Ibu, saya tidak tahu Ibu itu sadar atau tidak mengatakan eh, saya tidak tahu mulai dari mana karena saya malas gitu. Ya, saya tidak tahu Ibu sadar Iya, atau tidak mengucapkan seperti itu. Nah, seringnya ya, ya antara saya tuh orangnya tuh ya males gitu, males gimana ya males Pak Ustadz. ya, ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sadar atau tidak, sering sekali kita melakukan labeling, ya labeling, bahkan tanpa kita sadari.
karena sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, di pikiran bahwa sadar. Nah, terucap berulang-ulang, diucapkan ketika ada pada vibrasi energi atau gelombang atau frekuensi penciptaan tanpa disadari loh. Paham ya? Paham ya, Bapak Ibu? Nah, maka Paham, Bang. hati-hati, belajarlah untuk mengendalikan. Ya, ketika kemudian saya diijazahkan oleh kiai saya bahwa dijaga wudhunya, sebenarnya tidak sesederhana itu loh. Dijaga wudhunya ya oleh tidak sesederhana itu. Ya, ketika kita membersihkan tangan, ya, maka gugurlah dosa-dosa kita. Niatin untuk membersihkan tangan kita. Ya, ketika kita membasuh kepala, ya, salah satu yang saya sering tekankan kepada orang yang punya masalah keuangan, masalah hutang adalah ketika bersihkan kepala, ayo bersihkan dari pikiran-pikiran yang tidak disukai oleh uang. Bersihkan dari pikiran-pikiran yang tidak disukai oleh rezeki uang. Apa itu? Ya, pikiran ketidakbisaan, bersihkan dari pikiran miskin, benih pikiran miskin. Ya, sebelum nanti diikat dengan perasaan merasa miskin. Paham ya? Jadi dilatih lah. Nah, ini bagian dari setup Bapak Ibu. Ya. Ah, kita sudah sering sekali membahas tentang vibrasi, unsur, sifat, energi dari uang. Ya, uang adalah energi. Ya. Kalau energi kita, vibrasi kita tidak selaras dengan uang, ya uang malas sekali mendekat kepada kita. Susah sekali untuk masuk ke energi kita. Susah koneknya. Ya. Yang sering dikatakan itu apa sih sama orang-orang yang susah dapat duit itu? Apa kira-kira? Boleh di chat. Apa kira-kira? Ya nggak usah ngomong orang lah. Dari jenengan sendiri. Kira-kira sadar nggak hal yang sering jenengan ucapkan atau pikirkan atau rasakan ya, atau tindakan yang berulang-ulang yang itu adalah pikiran, perasaan, tindakan yang tidak disukai oleh uang. Apa kira-kira? Ayo, saya mengukur kesadaran panjenengan. Sering mengeluh. Oke, mengeluh. Orang itu dapat duit sedikit, mengeluh. Dapat duit banyak, juga mengeluh. Ada menyalahkan keadaan. Ya harapannya kan dua dua ini fundamental banget ya. Sering saya ingatkan, ayo berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan keadaan. Apapun yang ada di luar itu tidak berarti sampai kita sendiri yang membuatnya jadi berarti. Perasaan gini dari mana? Gak ada dapat uang banyak. Ya, dari mana perasaan dari mana dapat uang banyak. Ya. Ini juga value ya, nilai ya, menyalahkan orang lain ya. Apalagi kira-kira pelit ya, dekil lagi, kikir ya. Itu adalah tanpa disadari itu plug-in-plug-innya ya, plug-in atau setup-setup yang panjenengan sudah bikin sendiri. Kalau ngarepin dari gaji gak nambah gitu ya. Siapa bilang, Bu? Coba bilang. Pernah ya saya cerita tentang seorang guru, ya seorang guru ya penghasilannya segitu-gitu aja kan ya, ya karyawan ya.
Ada dua kisah ya, kisah nyata ini. Ini supaya jenengan paham ya, seakar-akarnya itu paham. Ada seorang guru ya, peserta mentoring MGSO. Sebelumnya dia mengeluh ya, belum menikah, kemudian ya gajinya ya segitu-gitu aja. Gurunya ini guru honor kalau nggak salah itu ya. Nah, gitu. Tapi ketika memahami konsep ini, ya konsep bahwa uang itu energi, ya, akhirnya orang ini kesadaran di dalam dirinya itu muncul ya, terbangun. Akhirnya apa? Menjalankan identiti tugasnya sebagai seorang guru itu lebih tulus, ya. Walaupun gajinya mungkin eh, tidak banyak, saya katakan begitu, tapi tidak membatasi dirinya untuk totalitas dalam mengajar, tidak membatasi dirinya untuk totalitas memberikan edukasi yang baik kepada murid-muridnya. Paham ya? Ya, secara garis besar tidak membatasi dirinya untuk berbuat baik, terutama di di aspek pekerjaannya, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, alam semesta itu bekerja dengan sangat sempurna. Kebaikan-kebaikan ibu guru ini terkonversi lah, ya, terkonversi yang kemudian alam semesta menjawabnya dengan guru ini mendapatkan seorang suami, seorang pengusaha. Nah, ya pengusaha yang kaya raya, yang sugih, ya penuh dengan welas asih. Paham ya? Paham kira-kira? Satu lagi, ini supaya paham nih. Satu lagi ya. Pernah juga ada seorang karyawan. Ya, saya bertanya, Mas, kok senyumnya terbatas itu loh? Yo Pak, kerja capek ndak capek gajinya segini. Ya, awal ketemu begitu. Ya, singkat cerita kemudian belajar tentang MGSO. Ya, belajar MGSO. Akhirnya apa? Beliau tidak mengukur tindakannya dengan gajinya. Jadi memberikan totalitas dalam pekerjaannya itu. Kebetulan beliau itu seorang ini, apa, pegawai di hotel, ya, pegawai di hotel. Akhirnya setelah memahami konsep energi, ya, beliau senyumnya itu lebih tulus, ya, menyapa tamu, ya, selamat pagi Bapak, blessing juga oke, ya. Selamat pagi, sehat selalu Bapak, lancar rezeki, selamat menikmati gitu. Dia sudah nggak mikir gajinya itu, misalkan anggap 1 juta lah ya. Pokoknya wis dia totalitas memberikan energi positif ke alam semesta, ya. Gajinya dia tidak membatasi dirinya untuk berbuat baik. Tahu nggak? Beberapa bulan kemudian, bosnya itu ngasih bonus gede. Kenapa? Karena tamu di hotel makin banyak dan teman-teman kerjanya itu semakin suka sama dia. Karena apa? Makin ramah, tidak tidak mencolo-colo. Mencolo-colo itu dulu sebelum memahami konsep energi, dia itu suka mau diperintah sesama tim kerjanya itu dimintai tolong ono duitnya ora gitu. Paham ya? Ono duitnya ora gitu. Jadi penuh dengan penuh dengan pamrih. Paham ya? Nah, tetapi setelah beliau membebaskan diri dari kemelekatan-kemelekatan termasuk pada pamrih ya, harapan-harapan yang notabene menimbulkan malah rezeki uang itu makin jauh, dia loss aja. Ya, malah teman-temannya suka, bosnya juga semakin suka. Akhirnya apa? Menjawab yang ini tadi, Bu, ya, yang kerja gajinya segitu-gitu aja. Kita bikin setup dong. Walaupun gajinya segitu-gitu saja, tidak menutup kemungkinan ada rezeki dari arah yang tidak terduga. Selama ini setupnya panjenengan kan bahwa rezeki uang itu datang dari arah yang terduga. Saya ulangi. Selama ini tanpa disadari setup.
panjenengan, program pikirannya adalah rezeki uang datang dari arah yang terduga, dari jalur yang terduga saja. Paham? Sehingga yang tidak terduga itu tidak dipanggil, tertutup. Sehingga membatasi diri untuk berbuat baik, yang saya maksud kebaikan-kebaikan di level energi yang disukai oleh energi vibrasi uang. Paham kira-kira sampai sini? Paham, alhamdulillah. Ya. Jadi apapun kondisinya, jangan membatasi diri untuk berbuat kebaikan. Apapun kondisinya, jangan membatasi diri untuk berbuat welas asih. Karena itu sifat-sifat yang disukai oleh energi uang. Ojo semua-semua diukur dengan uang. Nanti terbatas. Nah, jadi cerita dua, dua tadi, orang itu tadi ya, guru yang awalnya males-malesan ngajar muridnya karena gajinya segitu-gitu aja, kemudian merubah pola pikirnya, merubah setup di dalam pikirannya bahwa aku harus mengenali, menyadari identitiku, kemudian totalitas. Nah, akhirnya dapat konversi energinya adalah dengan dapat jodoh orang pengusaha yang sukses, yang baik, yang penuh welas asih. Kemudian tadi seorang pegawai hotel yang tadinya malas-malesan karena gajinya segitu-gitu saja, yang merubah cara berpikirnya, ya akhirnya disukai oleh teman-teman kerjanya, dapat bonus dari bosnya, ya. Nah, nanti pasti naik lah. Kenapa? Karena tadi pagi itu ada yang WA, Ustaz, gimana cara menarik rezeki gitu kan? Saya balik tanya, kira-kira panjangan layak nggak untuk didatangi rezeki? Kalau dalam dalam analogi sederhana gini, misalkan Anda ini seorang karyawan, seorang seorang karyawan ya, karyawan perusahaan. Kira-kira kalau ditanya jenengan itu layaknya digaji berapa ya? Jujur loh, layaknya digaji berapa? Paham ya? Dengan kondisi mental seperti saat ini, ya kira-kira layaknya panjangan digaji berapa? Paham kira-kira Bapak Ibu? Oke, ada waktu 12 menit. Silakan jika ada yang mau bertanya. Sebenarnya tinggal panjenengan mengatakan saja kepada diri berulang-ulang. Terima kasih Tuhan, uang menyenangkan, uang setiap hari masuk ke rekeningku. Ya, ini di kelas sebelah, di kelas self talk dan afirmasi, nanti mungkin besok atau lusa masuk materi tentang skrip. Saya kasih sedikit bocoran. Jangan main-main dengan jurnal syukur loh. Apa yang Anda tulis, cepat atau lambat, suka atau tidak, akan jadi kenyataan. Alam raya bekerja seperti itu. Anda nulis saja. Pagi nulis 3, 5, atau 7 kali. Seenak hati, wis. Terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur, aku bahagia setiap hari masuk ke rekeningku uang 3 juta. Ojo terlalu kontra yo. Tiap hari masuk 100 juta. Kan kontra. Artinya langsung ada penolakan kan. Yang kira-kira yang kira-kira masuk akal dan masuk rasa. 3 juta kira-kira? Dulu pernah ada cerita tentang orang ibu rumah tangga yang dagang di pasar, ya, menulis, ya, eh, tiap hari dapat keuntungan bersih 300.000. Ternyata terrealisasi, kemudian diupdate lagi, kalau 400.000 logik nggak Bu? Rasanya enak nggak? Mungkin Ustadz enak. Ya sudah tulis. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, setiap hari masuk uang 400.000.
keuntungan bersih. Terus, terus, terus naik. Terakhir itu komunikasi sama saya itu 1 hari 1 juta pedagang sayur. Ada di grup kelas jago jualan waktu itu. Saya ingat sekali. Paham ya? Nah, ini setup. Tertulis, dipikirkan, diucapkan, jadi tindakan berulang. Ini diem, ini paham apa gimana sih? Menghayati betul atau apa ini? Silakan jika ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya masalah jurnal tadi, Ustaz. Mm-mm, Untuk jurnal itu misalnya nulisnya hari ini saya 3. mm-mm. Besoknya apa harus 3 lagi terus diulang-ulang begitu setiap pagi. Terserah. Kalau saya sih minimal 3. Iya, minimal 3 gitu. Saya misalnya Alhamdulillah ya Allah hari ini uang masuk rekening misalnya 1 juta gitu. Terus besok, sorenya diulangi lagi nggak Pak Ustadz? Terserah Bu. Bisa 3 kali sehari. Saya instruksinya begini. Pagi itu Gimana? selain itu sunnah. Hmm, Kalau setiap, jadi yang wajib misalnya pagi ya Pak Ustadz. iya pagi itu wajib. Selebihnya Mm-mm. saya katakan ketika lagi senggang, santai, pikiran enteng, hati enteng, tulis. Yang sering saya katakan ketika panjenengan merasa hati lagi enteng, pikiran enteng, jangan-jangan itu sedang ada pada gelombang antara alfa theta. Jadi gelombang turun dari A beta, alfa theta, yaitu gelombang penciptaan. Gelombang penciptaan, gelombang pelepasan, ya. Itu sangat-sangat powerful, sangat-sangat bagus. Nah, sebenarnya saya belajar banyak ilmu meditasi dari banyak banyak sumber ya. Tapi paling paling mudah sebenarnya adalah secara alami gelombang otak kita turun itu ketika kita bangun tidur, mau tidur, kemudian ketika kita wiridan ya, ketika kita itu selesai sholat, ketika kita terkonek sama Gusti Allah sepenuh hati rasa ya, itu kita sedang ada dalam gelombang penciptaan. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Gelombang penciptaan. Maunya dititeni lah, dititeni. Ya, dititeni hati, jiwa, pikirannya jenengan kalau lagi enteng, tenang, penuh syukur, damai yang damai hati, jiwa, pikiran wis itu sedang ada dalam gelombang penciptaan. Ngomong sing api-api ae. Terima kasih Tuhan, suamiku baik. Terima kasih Tuhan, istriku soleha. Terima kasih Tuhan, uang setiap hari masuk 300.000, 400.000, 1 juta. Terima kasih ya Allah, luar biasa. Teman-teman kantorku baik-baik. Aku dicintai, aku disayangi, aku disukai. Terima kasih ya Tuhan, aku berkelimpahan. Paham ya? Paham, paham, paham sekali Pak. Paham, paham. Nah, maka saya sering sekali mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Panjangan bisa bisa inilah cari di luaran sana tuh ya bahwa sudah banyak sekali bukti, banyak sekali cerita. Kalau saya mau kumpul itu banyak banget Bapak Ibu. Orang yang dengan merubah cara dia tidur dan merubah cara dia bangun, kehidupannya berubah total luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak bosan-bosan mengatakan hal ini. Ketika mau tidur, betul-betul bersihkan diri dari emosi. Setelah merasa bersih, pikirkan dan rasakan hal-hal yang enak-enak, yang indah-indah, yang ingin Anda hadirkan dalam hidup. Pas bangun, bangunnya penuh dengan syukur. Doa bangun tidur itu apa sih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Ah? Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahilladzi ahyana Nah, ba'da ma puji syukur dulu. musyur. Iya kan ini orang bangun tidur
mengeluh, ketakutan, mikir utang, bangun tidur itu, waduh, itu penciptaan luar biasa itu bangun tidur itu. Penebalan ciptaan itu pas bangun tidur. Penciptaan itu ketika mau tidur itu. Setelah bersih-bersih emosi pikiran itu tadi. Nah, maka kembali ke soal setup tadi, pas mau tidur itu, ya, dibersihkanlah emosi-emosi pikiran, kekhawatiran akan uang itu tadi. Besok dapat uang enggak ya? Pikiran tuh ramai banget. Maka dengan wudhu, berwudhu, ya, diharapkan bisa menembus dimensi batinnya panjenengan. Lah wong tinggal ngebayangin aja kok gini. Ngebayangin sesuatu yang ndak enak sama sesuatu yang enak. Enakan mana? Enakan yang Enak enak. bayangin yang enak, Pak Ustadz. Terus kenapa? Bayangin saya Bayang- mobilnya bagus, baris, mau rumahnya bagus, anaknya sukses. Terus kenapa kok lebih memilih ngebayangin yang tidak enak? Kan sering saya juga katakan apabila di depan jenengan ini ada makan dari hotel sama makanan dari keranjang sampah. Mau milih yang mana? Tentu makanan yang dari hotel bergizi. Artinya untuk sesuatu yang fisik saja pasti milah-milih kan harus yang baik. Nah, pikiran itu harus dikasih juga yang baik-baik. Orang yang suka mendengarkan lagu-lagu sedih, kehidupannya sedih. Coba cek para penyanyi yang syairnya itu sedih-sedih. Syairnya itu tentang perceraian. Cerai hidupnya Bapak Ibu. Betul ya? Ya, betul. Betul, orang saya yang itu aja Kenapa? kejadian, Pak Ustadz. Ya, kenapa? Karena mereka menyanyi dengan penuh perasaan. Energi penciptaan itu. Saya tidak pernah, Bapak Ibu, saya pahamin ini. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang sinetron apa, lagu yang sedih-sedih. Tidak pernah saya. Saya nontonnya yang lucu-lucu, stand up comedy. Ya, misalkan untuk hiburan itu kan, ketawa-ketawa, nonton apa Mickey Mouse, ya. Nonton yang seger-seger aja, nonton apa film-film yang ada mobil-mobil mewah, rumah bagus, nonton pemandangan, burung, relaksasi-relaksasi, suara-suara alam itu yang enak-enak aja. Kalau ada sesuatu yang baik untuk dikonsumsi mata, pikiran, telinga, kenapa konsumsi yang jelek? Sangat sederhana. Ini tentang sebuah keputusan saja. Kembali ke setup tadi, ayo kita setup ulang ya pikiran kita ya belief system kita tentang uang itu tadi ya simak lagi dah materi tentang sifat unsur ya uang nanti akan sampai pada vibrasinya sehingga nanti uang itu suka kepada Anda gitu di materi tentang uang ada di mana-mana itu udah sangat singkat padat jelas ya. Tinggal dimanifestasikan saja ya ya latihan kadang lihat jenengan lihat nih sob. Ada uang 20.000 sama 100.000 itu kan. Ya ini yang yang mau dibagikan yang mana ya latihan yang gitu juga bisa. Latihan ngelihat uang secara objektif. Ya, uang itu emosional. Ya awal bulan kemarin ada seorang kontraktor ya miliaran rupiah juga ya salah ini saya sudah sampaikan Bu hati-hati uang itu emosional. Hanya dalam beberapa hari saya sudah ngotak lagi. Ustadz bener yang sekian miliar itu habis. Kok bisa ya? Ya karena emosi itu ya begitu. Oke ya, bisa diterima ya. 1 menit lagi nanti selesai dengan sendirinya ya. Insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat. Panjenengan ambil poinnya satu atau dua saja lalu dimanifestasikan, dipraktekkan. Nggih. Oke, itu aja. Nanti akan berakhir dengan sendirinya ini ya. Eh, Oke, saya rasa itu aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.